Shalom Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Marilah kita siapkan hati kita untuk kita memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia menanti Anda dan saya untuk boleh masuk dengan dalam hadiratnya. Dan kita mau mengucap syukur kepada Dia. Kita mau memuji Dia. Kita mau mengangkat pujian bagi nama di atas segala nama. Nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah pelindung buat kita semuanya. Tuhan, Engkau pelindungku. Kita akan naikkan pujian ini bagi kemuliaan daripada nama di atas segala nama. Nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah pelindung yang sejati buat saya dan saudara. Baik dalam penderitaan, kesukaran, masalah dan pergumulan hidup yang berat. Dia adalah pelindung yang sejati buat saya dan saudara. Tuhan, Engkau melindungi.
kadang siksa dan aniaya, penderitaan datang menimpa akan kita sekalian. Bahkan kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi buat kita sekalian di hari-hari yang akan datang. Apakah akan ada penderitaan? Apakah akan ada siksa dan aniaya? Apapun yang terjadi sahabat, datanglah kepada Yesus. Dia pelindung yang sejati buat saya dan saudara. Memang ku tahu diriku Tuhan. Tahu diriku yang penuh dengan dosa. Tadahkanlah tangan di hadapan Tuhan. Kita akan meteraikan kebaktian pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu maka pada saat pagi hari ini, turunlah kepada saudara-saudari sekalian berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai berkat ibu dan bapa, saudara-saudara yang terkasih, saat pagi hari ini hingga hari menatawakan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih Bapa buat pemeliharaan perlindungan daripada Engkau ya Yesus sepanjang perjalanan hidup kami hingga pada saat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada, kami masih bisa bernafas, kami masih hidup, kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama ya Allah, walaupun secara online. Namun kami tahu ya Yesus bahwa itu semua semata-mata karena anugerah-Mu, itu semua semata-mata karena kasih karunia-Mu, itu semua semata-mata karena rahmat-Mu. Karena itu Bapa, kami kembalikan kemuliaan, kami kembalikan pujian, kami kembalikan hormat hanya bagi Engkau. Oh Bapa di sorga, Engkau tahu segala beban daripada umat-Mu pada pagi hari ini. Para pemirsa dimanapun mereka berada, mungkin yang ada di antara kami Bapa yang saat ini sedang diperhadapkan dengan berbagai beban, masalah dan pergumulan hidup yang berat. Kami percaya Yesus, Engkau adalah pelindung yang sejati buat mereka sekalian. Engkau adalah Tuhan dan Raja, Engkau adalah kota benteng, Engkau adalah perisai buat mereka sekalian ya Allah. Siapa mereka, beri pertolongan, anugerah dan kasih karunia untuk mereka sekalian. Oh Bapa di sorga, biarlah kami boleh pulang dari ibadah pada saat pagi hari ini secara online. Kami akan mengalami kuasa Tuhan, kami akan mengalami mujizat daripada Allah, kami akan mengalami perlambatan daripada Allah di dalam kehidupan kami sekalian. Bahkan terobosan-terobosan besar terjadi di dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdiri atas bangsa ini ya Allah dan berseru, kasihanilah bangsa kami Indonesia, selamatlah bangsa kami, selamatkanlah bangsa kami ya Allah, terutama dari wabah COVID-19 ini ya Allah. Jauhkan ya Allah, biarlah Bapak masa new normal ini Bapak akan berakhir pada
berlalunya virus COVID-19 ini Bapa. Dan kami kembali beraktivitas, kami kembali beribadah sebagaimana biasanya ya Allah. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh aparat pemerintahan yang ada di bangsa ini, dari yang paling atas sampai kepada yang paling bawah, semua diberkati Engkau. Demikian pula gereja-gereja Tuhan di seberang muka bumi ini, para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, Tuhan Engkau berkati Bapa. Biarlah lewat ini semuanya kami semua boleh terpanggil ya Allah, untuk lebih dekat kepada Engkau, lebih cinta dan mengasihi Engkau dalam segala hal, segala perkara. Terima kasih Bapa di surga. Hamba Roh Kudus Tuhan untuk jemaat Tuhan di GPI Efata Boyolali, Tuhan Engkau memberkati mereka Bapa, dimanapun mereka berada, apapun situasi dan kondisi hidup mereka saat ini. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menyertai, Tuhan kiranya memberkati. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami boleh mempersiapkan hati kami untuk akan memasuki perjamuan kudus. Tuhan kiranya menolong kami, melayankan kami, mengampuni kami untuk layak menerima dan melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah ada mujizat, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan oleh Engkau lewat ibadah pada pagi hari ini, khususnya lewat perjamuan kudus yang akan kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan suara firman Allah. Biarlah Engkau akan berbicara untuk kami sekalian. Terpujilah nama-Mu di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Siapkanlah hatimu dan kita akan bersama-sama memperhatikan suara kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini di dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan pada pagi hari ini untuk mendengarkan suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia Anda dan saya yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Oh, aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Oh, nama mereka telah Kau hapuskan seterusnya dan selamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyap ingatan mereka. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Oh, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikianlah suara firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Dan lebih berbahagia adalah Anda dan saya yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi kita berdoa sahabat. Bapa di sorga, apa menjadi isi hatimu pada pagi hari ini? Biarlah Engkau ungkapkan untuk kami sekalian. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi alat, dan Allah sendiri akan berbicara untuk kami sekalian lewat kebenaran firman Allah. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara firman Allah. Haleluya, amin. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tembok besar di Cina itu didirikan pada abad ke-7
Sahabat yang terkasih, tembok tersebut seringkali disebut sebagai salah satu daripada 7 keajaiban dunia, di mana tembok besar Cina ini memiliki panjang sekitar 1.500 mil atau 2.400 kilometer. Saudara yang terkasih, tembok ini dibangun untuk melindungi rakyat dari serbuan mendadak para pengembara dan penjaga mereka dari penyerangan yang dilakukan oleh negara-negara musuh. Sahabat yang terkasih, orang-orang Cina pada waktu itu mereka rasa aman, mereka merasa terlindung karena tembok Cina yang begitu kokoh dan kuat yang telah dibangun pada abad yang ke-7 di bawah saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, invasi Mongolia yang didirikan pada pemerintahan dinasti Ming. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Cina pada waktu itu merasa terlindungi, mereka merasa aman, dan tentunya sebagai manusia, ketika ada serangan, ketika ada tantangan, ketika ada musuh yang berusaha untuk menyerang mereka sekalian, pasti mereka akan melihat kepada tembok mereka yang begitu kokoh dan kuat, yang begitu melindungi akan mereka sekalian, sehingga ketika mereka melihat kepada tembok Cina yang ada pada waktu itu, tentu sebagai manusia mereka begitu merasa nyaman dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi, ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu daripada 7 keajaiban dunia ini yaitu tembok besar Cina. Ternyata pada hari Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2012 tembok ini runtuh, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ternyata apa yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Cina selama ini, saudara terkasih, pupuslah sudah, karena tembok yang selama ini melindungi mereka sekalian itu menjadi roboh. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun tembok Cina menjadi roboh, namun saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebagai pelindung yang sejati buat saya dan saudara tidak akan pernah gagal untuk melindungi saya dan saudara. Hal inilah yang diungkapkan oleh pemazmur. Hal inilah yang kemudian diungkapkan oleh Raja Daud di dalam kitab Mazmur pasal 9, di mana di dalam Mazmur ini Raja Daud menggambarkan tentang penindasan yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir, penindasan dan penganiayaan yang telah dilakukan oleh musuh-musuh Israel pada waktu itu. Namun apa yang terjadi? Sekalipun mereka berusaha untuk menyerang Israel, mereka berusaha untuk menghancurkan akan orang-orang benar pada waktu itu. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan membela akan umatnya, Tuhan melindungi akan umatnya. Bahkan Tuhan menghancurkan akan setiap rencana-rencana daripada musuh, sehingga kemudian Raja Daud mengungkapkan rasa syukur kepada Allah bahwa Allah adalah pelindung yang sejati bagi orang-orang yang tertindas. Allah adalah pelindung yang sejati di masa-masa kesesakan. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia mungkin ada saatnya kita juga diperhadapkan dengan berbagai siksa dan aniaya, kita juga diperhadapkan dengan berbagai penindasan, kita juga diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, masalah dan sebagainya, karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Namun sahabat, apapun pergumulan yang kau alami saat ini, apapun persoalan yang kau alami saat ini, apapun penindasan yang kau alami saat ini, apapun kesesakan yang kau alami saat ini, datanglah kepada Yesus, karena Yesus adalah tempat perlindungan yang sejati buat saya dan saudara. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan saya dan saudara, yang akan menolong saya dan saudara dalam segala hal dan di dalam segala perkara. Sahabat yang terkasih, tembok Cina yang begitu kuat ternyata roboh, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa tembok lahiriah dapat dikikis atau dirobohkan betapapun tinggi dan kokohnya tembok tersebut. Namun sebagai anak-anak Allah, kita mempunyai tembok perlindungan yang terbaik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus.
Dia adalah pribadi, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang melindungi saya dan saudara dari berbagai tantangan, dari berbagai pergumulan, dari berbagai siksa dan aniaya yang akan menimpa akan kehidupan kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Allah secara pribadi dalam kehidupan kita sekalian akan membuat kita tenang, karena tak satu pun yang akan dapat mencapai kita tanpa terlebih dahulu melewati Dia dan kehendaknya. Di dalam Dia kita aman dan tentram. Itu adalah merupakan sebuah pernyataan daripada Albert Lee. Keamanan tidak ditemukan dalam ketiadaan bahaya, tetapi dalam hadirat Allah. Sahabat yang terkasih, apapun penindasan, apapun kesesakan yang kau alami saat ini, ingatlah bahwa Yesus adalah tempat perlindungan yang sejati buat saya dan saudara. Jikalau pada pagi hari ini Anda sungguh menyadari, Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah tempat perlindungan yang sejati buat saya dan saudara, maka ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, yang perlu Anda lakukan berdasarkan firman Allah di dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hal yang pertama, apa yang perlu Anda lakukan kalau Anda percaya dan menyadari bahwa Yesus adalah tempat perlindungan yang sejati buat saya dan saudara? Ketika engkau tertindas, ketika engkau berada di dalam masa kesesakan, hal yang pertama yang perlu engkau lakukan adalah mengucap syukur. Saya ulang sekali lagi, mengucap syukur, mengucap syukur. Sahabat yang terkasih, kalau kita perhatikan firman Allah di dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat yang kedua dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur bersyukur kepada Allah karena pertolongannya. Pada masa lampau untuk mereka sekalian, Tuhan telah mengalahkan musuh-musuh daripada Israel pada waktu itu. Dan pemazmur sangat yakin bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang luar biasa. Dia sanggup bertindak secara adil sehingga orang-orang benar bersandar padanya. Para lawan itu tidak lain adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik tidak lain adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Pemazmur akhirnya berkata bahwa dalam kenyataan kehidupan, pernyataan yang sama, musuh yang sama, itu juga seringkali mengganggu akan kehidupan kita sekalian. Namun sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah tempat perlindungan yang sejati buat mereka sekalian, sehingga Allah dapat menolong akan umatnya, dan Dia menghancurkan akan para musuh. Segala siasat mereka telah dipatahkan oleh Allah, telah dikalahkan oleh Allah, karena Allah adalah tempat perlindungan yang sejati buat umat Israel pada waktu itu. Firman Allah berkata, musuh mundur, tersandung, jatuh dan binasa di hadapan Tuhan, sebab engkau membela perkara dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Sahabat yang terkasih, musibah, musuh, penyakit, tantangan, persoalan, pergumulan apapun yang dapat menyerang kapanpun, sebagai anak-anak Tuhan, ada jaminan yang pasti bahwa Yesus adalah pelindung yang sejati buat saya dan saudara. Sebagaimana Ia melindungi orang-orang Israel, maka Ia pada masa ini pun pasti akan melindungi saya dan saudara. Karena itu sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Dia adalah pelindung yang sejati buat saya dan saudara, maka Anda dan saya harus tetap bersyukur kepada Dia, karena Dia adalah penolong yang sejati buat kita sekalian. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena Dia adalah Allah yang sangat baik. Dia adalah Tuhan yang baik buat kita sekalian. Mazmur 118 ayat yang pertama, di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Sahabat yang terkasih, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru buat tiap pagi buat saya dan saudara. Karena apapun yang kau alami, tetap bersyukur kepada Allah, karena Allah yang kau sembah, Allah yang saya sembah adalah Allah yang baik. Dia mengasihi saya, Dia mengasihi saudara, Dia mengasihi kita sekalian. Kenapa kita harus bersyukur?
karena dia Tuhan adalah maha adil. Mazmur 119 ayat yang ke-62 dikatakan, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Daud sebagai orang biasa, rakyat jelata yang tak terpandang, namun demikian karena Allah adalah Allah yang maha adil, maka dia mengangkatnya menjadi raja yang mulia. Oh sahabat dan terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Daud kemudian mengungkapkan bahwa Allah adalah Allah yang adil dalam segala hal. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini juga engkau mengalami berbagai kesesakan dalam pergumulan dalam kehidupan ini. Tapi apapun yang engkau alami dalam kehidupan ini, hendaklah engkau tetap bersyukur dalam segala hal, karena kasih setia daripada Tuhan itu tak pernah habis-habisnya untuk saya dan saudara. Dia adalah Allah yang baik untuk saya dan saudara. Oh bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat yang kedua, manusia itu fana dan tanda kefanaannya adalah dari keterbatasan kasihnya. Manusia akan marah dan memutuskan untuk pergi, namun Allah tetap mengasihi. Bahkan saat di dalam amarah dan murka yang menyala-nyala, Allah itu adalah kasih adanya, sehingga apapun tidak akan dapat membatasi Anda dengan Allahmu di dalam hal kasihnya begitu ajaib. Karena itu sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kau alami dalam kehidupan ini, tetaplah mengucap syukur. Oh ada kalanya Dia mengizinkan hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita, namun sebagai anak-anak Tuhan, percayalah bahwa apapun yang diizinkan oleh Tuhan, semua baik dan indah adanya buat saya dan saudara. Karena itu dalam kesesakan, dalam penindasan sekalipun, tetaplah mengucap syukur kepada Allah. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah seorang raja yang sedang berburu. Satu ketika sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ia mengajak seorang penasehat, lalu kemudian mereka pergi ke hutan untuk berburu sahabat. Namun apa yang terjadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sang raja menunggang kudanya, lalu kemudian dia bersama dengan para penasehatnya, dan kemudian mereka berjalan menuju ke hutan untuk mencari buruan, hasil buruan. Namun apa yang terjadi sahabat yang terkasih, ketika mereka sedang berjalan, maka tiba-tiba kuda yang ditunggangi oleh sang raja itu terjatuh. Dan ketika kuda ini terjatuh sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tangan daripada raja terpotong saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus karena terlindas, sehingga kemudian jari kelingkingnya terputus. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika tangan jari daripada raja ini terputus, maka kemudian penasehatnya berkata kepada raja, "Raja, apapun yang kau alami, bersyukurlah kepada Tuhan, karena apapun yang diizinkan semua baik dan indah adanya." Oh sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika sang raja mendengarkan pernyataan daripada penasehat ini, dia begitu geram dan berkata, "Bagaimana aku bisa bersyukur? Oh, sementara jari kelingkingku terputus." Lalu dia begitu marah, geram, lalu kemudian dia mengangkat penasehat ini lalu dimasukkan ke dalam penjara. Lalu kemudian dengan marah-marah dia masuk sendiri ke hutan untuk mencari hasil buruan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sambil marah-marah dia masuk melirik hasil buruan di dalam hutan. Ketika dia melirik, maka bukan hasil buruan yang dia temukan, tetapi dia sendiri ditemukan oleh satu bangsa suku primitif, sebuah suku primitif yang ada di hutan tersebut. Dan kemudian mereka sedang berusaha untuk mencari mangsa, sedang berusaha untuk mencari persembahan untuk dipersembahkan kepada dewa mereka pada waktu itu. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika sang raja sedang mencari hasil buruan, maka bukan hasil buruan yang ditangkap, tetapi raja yang ditangkap oleh penduduk primitif ini. Lalu kemudian dia digiring, dia diikat, lalu kemudian mereka berkumpul semuanya, mereka bersorak-sorai, mereka bersyukur karena mereka sudah menemukan hasil buruan yang begitu luar biasa, karena dia putih, dia besar, dia ganteng dan sebagainya. Ketika raja ini diikat, kakinya diikat, lalu kemudian tangannya diikat, dan kemudian mereka ambil pedang untuk membunuh, menyembelih akan sang raja. Maka kemudian raja tiba-tiba bergerak, dan kemudian dia mengangkat tangannya saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Maka nampaklah bahwa
jari kelingking daripada raja itu tidak ada karena terputus. Ketika mereka melihat bahwa raja ini cacat karena jari kelingkingnya tidak ada, maka mereka kemudian berkata, wah, ini tidak pantas untuk dipersembahkan kepada dewa. Dewa tidak layak untuk menerima persembahan yang cacat seperti ini. Karena itu lepaskanlah dia. Maka akhir cerita sahabat yang terkasih, sang raja akhirnya dilepaskan. Ketika dia dilepaskan, maka kemudian dia teringat akan apa yang dikatakan oleh penasehat. Raja, bersyukurlah raja. Sekalipun jari kelingking daripada raja terputus, bersyukurlah. Karena Tuhan punya rencana yang baik untuk baginda raja. Sahabat yang terkasih, dia kemudian dengan menyesal, dia mengaku salah, dia kemudian pulang cepat-cepat dan bertemu dengan penasehat raja. Dan dia berkata kepada penasehat raja, sahabatku, aku tahu bahwa apa yang kau nyatakan itu benar adanya. Sekalipun jari kelingkingku terputus, engkau tadi berkata kepada saya, baginda raja, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apapun yang terjadi, semua pasti ada maksud baik. Oh sahabatku, kalau sekiranya jari kelingkingku tidak terputus, maka aku sudah tidak bisa kembali dan bersumpah dengan engkau. Aku sudah tidak bisa menjadi raja lagi, karena aku sudah ditangkap di tengah hutan dan aku mau disembelih. Tapi ketika mereka mau menyembelih aku, maka mereka melihat bahwa jari kelingkingku tidak ada. Maka mereka berkata, orang ini tidak pantas untuk dipersembahkan kepada dewa. Dan akhirnya saya dilepas dan pulang. Terima kasih penasehat, engkau seorang penasehat yang baik. Aku harus mengucap syukur dalam segala hal dan segala perkara. Penasehat pun berkata, baginda raja, justru akulah yang harus bersyukur kepada Tuhan. Coba kalau tadi saya tidak dimasukkan ke dalam penjara, lalu kemudian saya ikut sama baginda raja. Ketika raja mau disembelih, lalu kemudian raja cacat karena jari kelingking daripada raja putus, maka tentu sayalah yang akan jadi korban bagi dewa, raja yang selamat. Sahabat yang terkasih, apapun yang kau izinkan, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini, tetap mengucap syukurlah. Karena kita punya Allah yang ajaib. Dia akan melindungi saya dan saudara terhadap bahaya, siksa dan aniaya dalam segala hal, segala perkara. Tetaplah bersyukur dan bersuka cita kepada Allah, karena apapun yang diizinkan buat saya dan saudara baik adanya. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah pelindung yang sejati untuk kita sekalian di masa kesesakan, Yesus adalah pelindung yang sejati buat orang-orang yang tertindas, maka hal kedua yang perlu kita lakukan adalah saksikanlah segala perbuatan ajaib daripada Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah di dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat yang pertama, ayat yang kedua bagian yang terakhir, lalu kemudian ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Aku mau menceritakan segala perbuatan ajaib daripada Tuhan. Bahkan sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11 dikatakan, bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, beritakanlah perbuatan ajaibnya di antara bangsa-bangsa. Sahabat yang terkasih, pemazmur begitu yakin dan berharap bahwa kelak ia akan dapat menceritakan kebaikan daripada Tuhan kepada banyak orang, karena Allah adalah pembela yang sejati. Yesus adalah penolong yang luar biasa buat mereka sekalian. Sekalipun musuh berusaha untuk mengepung mereka, sekalipun musuh berusaha untuk menindas mereka, sekalipun musuh bergerombolan datang untuk menganiaya mereka, namun apa yang terjadi? Allah melepaskan mereka daripada semuanya itu. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak engkau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa dalam kehidupan ini kita pun pasti punya pengalaman-pengalaman hidup yang mana Tuhan pernah menolong akan saya dan saudara. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah lupakan kasih dan kebaikan daripada Allah. Sekalipun engkau ada dalam penindasan, sekalipun engkau dalam kesesakan, tetaplah bersuka cita, karena Allah tidak pernah meninggalkan engkau dan saya di dalam segala hal dan di dalam segala perkara.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan yang lahir pada tahun 1374, yaitu John Hus. Saudara yang kasih, dia adalah seorang pendeta dan juga seorang rapib pada waktu itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bohemia. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ia banyak menentang banyak hal yang tidak benar, lalu kemudian ia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, dimasukkan ke pengadilan untuk diadili. Dan ketika dia akan diadili, maka ada 7 orang maju untuk melepas mahkota daripada John Hus di kepalanya dan mengejeknya. Mereka kemudian mulai menghina dan mengejek daripada John Hus. Ketika mereka mulai melepaskan akan mahkota, topi mahkota yang ada di kepalanya, dan juga mulai menggerogoti akan pakaiannya satu persatu, pakaian keimanannya, keimamannya dari tubuh daripada John Hus. Namun apa yang terjadi, sekalipun John Hus ditelanjangi pada waktu itu, dia tetap bersuka cita karena dia tahu Allah yang dia sembah, Yesus yang dia layani, Yesus yang dia percayai, Yesus yang dia imani tidak akan pernah meninggalkan dia. Sehingga apa yang terjadi, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mahkota yang ada di atas kepala daripada John Hus itu dilepaskan, maka uskup kemudian memutuskan bahwa tidak usah dilepaskan saja, ambil sebuah gunting yang besar, guntinglah mahkota itu dengan kepala daripada John Hus. Dan kemudian mereka mengangkat sebuah gunting yang besar, lalu kemudian mereka menggunting topi mahkota yang ada di atas kepala John Hus, sehingga ketika darahnya bercucuran, maka mereka kemudian membuat sebuah topi, sebuah mahkota dari kertas itu sebagai tanda hinaan, dan mereka meletakkannya, memakaikannya pada John Hus. Namun sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka kemudian mengolok-olok dan mengejek John Hus. Namun ketika John Hus melihat itu semuanya, ia berkata, demi diriku Tuhan Yesus Kristus memakai mahkota duri, jadi demi dia mengapa aku tidak mengenakan mahkota terang ini, meskipun ini merupakan hal yang memalukan buat saya. Lalu kemudian uskup mengenakan penutup kepala dari kertas di kepala John Hus, dan ia berkata, sekarang kami menyerahkan nyawamu ke dalam neraka, kata sang uskup. Sahabat yang terkasih, ketika John Hus disiksa dan dianiaya seperti itu, dia kemudian mengangkat matanya ke sorga dan berkata kepada sang Khalik, ia berkata kepada Yesus demikian, namun aku menyerahkan ke dalam tanganmu Tuhan Yesus Kristus, rohku yang telah engkau tebus. Hus kemudian dituntun melewati api unggun tempat mereka membakar buku-bukunya, dan kemudian ia diikat di sebuah tiang dengan cara dirantai. Ketika pelaksanaan eksekusi melingkarkan rantai ke sekeliling tubuhnya, Hus kemudian tersenyum dan bersuka cita serta dia berkata, Tuhanku Yesus Kristus diikat dengan rantai yang lebih kuat daripada rantai yang mengikat tubuhku saat ini. Namun aku sebagai anaknya, mengapa aku harus malu dibelenggu dengan rantai yang berkarat ini? Ikatan kayu ditumpuk sampai ke leher daripada John Hus. Lalu kemudian mereka mengajaknya untuk dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi Hus kemudian berkata, tidak, aku tidak akan mengkhotbahkan doktrin yang jahat dan hal yang kuajarkan dengan bibirku. Aku materaikan dengan dadaku. Ketika berkas api dinyalakan dan nyala api menyelubungi tubuh daripada John Hus, ia tetap tersenyum. Ia tetap memandang ke atas. Api kemudian menyala, membakar tubuh daripada John Hus, mulai dari kaki sampai ke perut, sampai ke dada, sampai ke leher. Apa yang terjadi? John Hus tetap tersenyum. Dia mengangkat himne, pujian dengan sukacita, memandang kepada Allah. Dia terus menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan sampai api membakar kerongkongannya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan dia berkata, ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu aku menyerahkan hidupku. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang kau alami dalam kehidupan ini, tetaplah saksikan kebaikan daripada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang ajaib,
Allah yang luar biasa buat saudara-saudara. Tetaplah bersyukur dan bersuka cita, karena Dia adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara dalam segala hal dan di dalam segala perkara. Sekalipun ada siksa dan aniaya, jangan sekali-kali menyangkal Tuhan Yesus Kristus, tetapi tetaplah bersaksi sebagaimana John Hus. Oh, dia dibakar, dia dirantai, tapi dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah menyangka akan Tuhanku Yesus Kristus, karena saya tahu Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dia mati demi menyelamatkan kehendakku. Karena itu sekalipun aku dipermalukan, aku tidak akan pernah malu dengan rantai yang berkarat ini, tapi aku akan tetap memandang kepada Dia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku. Sahabat dan terkasih, apapun yang kau alami dalam kehidupan ini, tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Jangan malu, jangan menyangkal Tuhanmu dan Tuhanku. Sahabat dan terkasih, sebagai manusia kita tidak tahu apa yang akan terjadi buat kita sekalian. Melewati wabah COVID-19 ini, kita tidak tahu apa yang ada di balik semuanya ini. Anda dan saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah wabah COVID-19 ini. Vaksin untuk COVID-19 sampai saat ini belum ditemukan. Apakah suatu ketika nanti ada sesuatu yang akan disampaikan untuk sekalian sebagai warga masyarakat untuk mentaati apa yang telah ditemukan? Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak tahu. Tapi dengarkanlah baik-baik sahabat. Apapun yang dikatakan oleh firman Allah, itu satu ketika pasti akan digenapkan. Firman Allah itu ya dan amin. Sahabat dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berdoa sehingga apa yang dikatakan oleh Allah lewat firman-Nya dalam kitab Wahyu pasal 13 dan pasal yang ke-14 yang berbicara tentang aniaya, siksaan yang besar, berbicara tentang binatang dan bilangan binatang, yaitu 66 yang akan melanda akan seluruh dunia ini, di mana semua orang akan dipaksa untuk kemudian memasang tanda pada dahinya dan kemudian pada tangannya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak tahu kapan waktunya. Namun sebagai abdi Allah, izinkanlah saya untuk menyampaikan buat kita sekalian bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah, firman Allah itu lambat atau cepat pasti akan digenapi. Satu ketika pasti kita semua akan menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit. Firman Allah dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa kita tidak akan bisa menjual dan tidak akan bisa membeli kalau tidak menggunakan tanda 666 pada dahi kita atau pada tangan kita. Karena itu sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berjaga-jaga. Firman Allah dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa janganlah kita memakai tanda itu, karena orang-orang yang memakai tanda itu memang untuk sementara waktu. Mereka pasti akan bersuka cita dan mereka akan bisa bersenang-senang, karena mereka bisa menjual, mereka bisa membeli, dan mereka pasti akan disenangi banyak orang. Sahabat dan terkasih, namun Anda dan saya, kita pasti akan mengalami masa-masa aniaya, di mana kita tidak akan bisa membeli, tidak bisa menjual, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak mungkin bisa menggunakan handphone lagi, kita tidak mungkin bisa menggunakan kendaraan lagi, karena bagaimana kita bisa membeli pulsa. Semuanya itu pasti akan dilakukan secara online. Dan orang-orang yang bisa membeli adalah orang-orang yang bisa memakai tanda, yang dapat memakai tanda 666 pada dahi mereka atau tangan mereka, telapak tangan mereka. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang untuk sementara waktu mereka pasti akan bersenang-senang, dan kita pasti akan mengalami siksaan dan aniaya yang cukup berat, sahabat. Namun firman Allah berkata bahwa orang-orang yang memakai tanda itu akan ada saatnya akan keluar bisul-bisul yang begitu menyakitkan. Dan ketika anak manusia datang, orang-orang ini akan dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Di sanalah akan terdapat ratapan dan tangisan untuk selama-lamanya. Tetapi orang-orang yang menjaga dirinya tetap setia kepada Yesus, maka mereka akan masuk bersama-sama dengan Yesus ke dalam kerajaan sorga, di mana mereka akan memerintah bersama dengan Yesus 1000 tahun lamanya, dan kemudian memasuki masa di mana mereka akan memasuki kerajaan Allah kekal
selama-lamanya. Karena itu sahabat yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita sekalian, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, ketika itu nanti akan seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah, taatlah kepada firman Allah, apapun resiko yang akan Anda alami di dalam kehidupan ini. Jangan sekali-kali memakai sebuah tanda pada dahi Anda ataupun di telapak tangan Anda, yang mana mungkin itu sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah di dalam kitab Wahyu pasal 13 dan pasal yang ke-14. Karena itu sahabat yang dikasih, jagalah imanmu, tetaplah setia sama Yesus sampai dengan akhir hidupmu. Hal yang ketiga, kalau Anda dan saya percaya bahwa Yesus adalah pelindung yang sejati buat saya dan saudara di masa kesesakan. Yesus adalah pelindung yang sejati buat saya dan saudara ketika engkau mengalami penindasan, ketika engkau mengalami aniaya, ketika engkau mengalami penderitaan dalam kehidupan Anda. Tetaplah bersuka cita selamanya. Tetaplah bersuka cita. Tetaplah bersuka cita. Oh, ayat yang kedua di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang kedua dikatakan, aku mau bersuka cita dan bersukaria karena engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, tetaplah bersyukur dan bersuka cita. Daud bersuka cita dan bergembira ketika musuh-musuhnya dihalau oleh Allah. Allah telah membela perkaranya, dan musuh-musuhnya, yakni orang-orang menentang kehendak Allah dan menindas akan umat Israel pada waktu itu, dihalau dari hadapan Allah dengan kekuatannya. Daud kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mengatakan, aku akan tetap bersuka cita karena pertolongan daripada Allahku. Dia adalah hakim yang adil. Dia adalah penolong yang sejati buat aku dalam segala hal, segala perkara. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula dalam perjalanan hidup Daud, ia pun mengalami berbagai tantangan dalam kehidupannya. Namun ketika ia mengandalkan Tuhan, hidupnya terjaga aman. Jaminan perlindungan bagi Daud pada waktu itu adalah Tuhan Allah semesta alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah dunia yang penuh dengan gejolak ini, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Firman Allah dalam Mazmur 118 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sahabat yang terkasih, apapun yang kau alami dalam kehidupan ini, apapun yang akan kita alami kelak nanti, tetaplah berlindung kepada Allah. Allah adalah tempat persembunyian buat saya dan saudara. Dia adalah tempat perteduhan buat saya dan saudara. Dia adalah tempat yang aman buat saya dan saudara di masa-masa aniaya, di masa-masa siksa dan penderitaan yang akan kita alami nanti, atau mungkin saat ini sedang engkau dan saya alami dalam kehidupan ini. Datanglah kepada Yesus. Dia adalah tempat perlindungan yang sejati buat saya dan saudara. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita lama di mana ada seorang petani yang memiliki sebuah tanah pertanian di desa terpencil yang dekat dengan pantai. Telah lama petani tersebut mencari seorang penjaga yang akan bekerja untuk mengawasi kebun daripada sang petani. Namun sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika sang petani ini mencari orang untuk menjaga kebunnya, maka tidak ada seorang pun yang mau, karena mereka melihat bahwa kebun ini, lahan pertanian ini dekat dengan pantai dan seringkali ada datang ombak yang begitu besar sehingga itu sangat membahayakan buat mereka sekalian. Namun apa yang terjadi sahabat terkasih, ketika sang petani itu mencari, maka dia hanya mendapatkan seorang yang mau bekerja di lahan pertaniannya dekat pantai tersebut. Lalu kemudian ketika sang petani bertanya kepada orang yang mau bekerja kepadanya, maka ia berkata, saya bisa menjaga lahan pertanian daripada Tuhanku. Saya pun bisa tertidur dengan tenang meskipun ada angin keras bertiup sangat kencang, jawab orang tersebut. Namun apa yang terjadi sahabat yang terkasih? Pada suatu malam mulailah terdengar suara angin badai yang begitu luar biasa,
menderu di sepanjang pantai. Sang petani pemilik lahan langsung melompat dari tempat tidurnya, mengambil lentera. Ia kemudian berlari menuju kepada kamar daripada si penjaga. Ketika ia sampai di kamar daripada penjaga ini, penjaga tersebut sedang tidur terlelap. Dan ketika ia dibangunkan, ia dengan tersenyum dan ia berkata, saya kan sudah bilang sama tuanku bahwa badai datang, saya pasti akan tetap tertidur dengan nyenyak dan saya akan tetap tersenyum. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sang petani begitu marah. Mana mungkin engkau bisa tidur dengan tenang ketika badai itu datang dan mengempas. Lalu apa yang terjadi? Dia tetap tersenyum dan memandang kepada si petani dan dia tetap tenang. Dan apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sang petani nampaknya begitu marah kepada orang ini. Tetapi apa yang terjadi sahabat? Ketika dia segera berlari untuk mempersiapkan segala perlengkapan yang diperlukan untuk melindungi lahan pertanian. Maka apa yang terjadi? Ketika dia melihat, maka pengerja ini sudah merapikan segala sesuatu. Dia menutup pintu, dia membungkus semua milik daripada sang petani dengan begitu rapi, sehingga ketika ombak dan badai datang sekalipun semuanya pasti akan aman. Jendela-jendela tertutup rapat dan diberi palang kuat untuk dapat menahan hantaman badai yang keras. Semuanya sudah dipersiapkan oleh si pekerja sehingga tidak ada satupun benda yang ada di rumah tersebut yang akan diterbangkan oleh tiupan angin yang kencang. Kini sang petani pun mengerti maksud perkataan daripada si pekerja tadi, bahwa badai datang aku akan tertidur, aku akan tetap tersenyum, karena dia tahu dia telah mempersiapkan segala sesuatu. Dia tahu dia pasti akan aman. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tempat yang paling aman hanyalah Allah sendiri. Ketika awan badai datang menggumpal dan bencana mulai membayang, kita harus datang ke hadirat Allah dalam doa dan berdiam di sana. Saat ini sahabat yang terkasih, mungkin ada begitu banyak angin dan badai yang sedang menimpakan kehidupanmu. Mungkin ada begitu banyak persoalan, mungkin ada begitu banyak penderitaan yang kau alami dalam kehidupan ini. Mungkin ada begitu banyak siksa dan yang sedang engkau alami. Datanglah kepada Yesus pada pagi hari ini, karena Dia adalah tempat perlindungan yang sejati buat saya dan saudara. Dia adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang tertindas. Dia adalah tempat perlindungan yang sejati buat engkau dan saya yang berada di dalam kesesakan. Kuatkanlah hatimu. Apapun persoalan kau alami dalam kehidupan ini, tetap kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat yang terkasih, George MacDonald dia berkata, orang yang memiliki iman yang sempurna adalah orang yang dapat datang kepada Allah dalam segala kekurangan dari perasaan dan hasratnya, tanpa semangat ataupun ambisi, dengan beban kekecewaan, kegagalan, perasaan diabaikan, dan kelalaian, serta berkata kepadanya, engkaulah tempat perlindunganku, betapa aman dan diberkatilah kita. David Roger berkata, rasa aman tidak ditemukan dalam ketiadaan bahaya, melainkan rasa aman itu hanya ada di dalam hadirat Allah. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan suara firman Allah. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan buat saya dan saudara dalam segala hal, segala perkara. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin saat pagi hari ini kau sedang diperhadapkan dengan berbagai siksa dan aniaya, penindasan, kesesakan, penderitaan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus adalah pelindung yang sejati buat saya dan saudara. Tuhan, Engkau pelindungku. Mari kita datang kepada Yesus. Kalau engkau adalah orang yang saat ini sedang ada dalam berbagai pergumulan, beban dan penderitaan, siksa dan aniaya, kesesakan dan lain sebagainya, datanglah kepada Yesus. Taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Tuhan, Engkau adalah pelindungku, dan kita akan bersama-sama berdoa. Kepada
setia sampai akhir nanti. Takkan ku ingkari, takkan ku ingkari, tetap ku setia sampai akhir nanti. Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan suara firman Tuhan. Saya mau menyampaikan buat kita sekalian sekali lagi. Mungkin saat ini Anda sedang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, beban hidup yang berat, siksa dan aniaya dan lain sebagainya. Datanglah kepada Yesus karena Dia adalah tempat perlindungan yang sejati buat saya dan saudara. Sahabat, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi buat kita sekalian di hari-hari yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi melalui wabah COVID-19 ini. Apa yang akan terjadi pada saat masa new normal ini. Apa yang akan terjadi setelah wabah ini berlalu. Apakah kita juga akan masuk ke dalam masa-masa yang sukar dan sulit. Masa-masa aniaya, masa-masa penderitaan dan lain sebagainya karena iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Sahabat, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita sekalian sekali lagi apa yang dikatakan oleh firman Allah di dalam kitab Wahyu pasal 13 dan 14. Satu ketika Anda siap ataupun tidak, percaya ataupun tidak, semuanya pasti akan digenapi. Di mana firman Allah telah mencatat bahwa semua orang akan diberikan tanda pada dahi mereka. Dan tanda itu adalah bilangan daripada seorang manusia. Dan bilangannya adalah 666. Saudara, firman Allah berkata bahwa orang-orang yang memakai tanda ini, mereka pasti akan bisa menjual, bisa membeli. Tetapi Anda dan saya yang tidak memakai tanda ini, Anda tidak akan bisa menjual dan tidak akan bisa membeli. Sehingga Anda dan saya pasti akan memasuki masa-masa yang sukar dan sulit. Masa-masa aniaya yang besar. Tetapi janganlah kiranya engkau menaruh sebuah tanda pada dahimu atau pada tanganmu. Karena firman Allah berkata bahwa orang-orang yang memakai tanda ini, mereka akan mengalami sakit, yaitu bisul yang akan muncul di tubuh mereka. Dan mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api neraka selama-lamanya. Tetapi orang-orang yang tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, mereka akan selamat. Mereka akan ada bersama-sama dengan Yesus dalam kerjaan 1000 tahun. Dan masuk bersama dengan Yesus dalam kerjaan surga selama-lamanya. Sahabat, ketika kita memasuki masa-masa aniaya seperti itu, saya tidak bisa berbicara lagi di hadapan saudara sebagaimana pada saat pagi hari ini. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita sekalian supaya tetap setia kepada nama Yesus. Memang tidak ada seorang pun yang tahu tentang kapan waktunya Tuhan Yesus akan datang kembali. Kapan saja kita akan memasuki masa-masa siksaan dan aniaya yang berat. Tapi dengarlah, apapun yang dikatakan oleh firman Allah, satu iota pun tidak akan pernah hilang. Semuanya pasti akan digenapi. Tetaplah jaga hatimu. Jangan menyangkal Yesus. Jangan memakai tanda di dahimu ataupun di tangan, di telapak tanganmu. Tetapi tetap setia kepada Yesus. Walaupun engkau harus mengalami siksa dan aniaya yang cukup berat, masa itu tidak akan diperpanjang. Yesus akan datang di atas awan-awan. Dia akan mengumpulkan semua umat pilihannya dari 4 penjuru dunia, mengangkat mereka ke atas awan-awan, dan akan memerintah bersama Yesus 1000 tahun dan masuk kerajaan surga selama-lamanya. Sabarlah engkau hai hamba Tuhan. Sabarlah engkau hai jemaat Tuhan. Setialah sampai pada akhir. Jangan menyimpang daripada firman Allah. Saat ini engkau punya beban.
Kau punya pergumulan, engkau ambil komitmen setia. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dadamu dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, hambamu sudah selesai berbicara. Kau lihat tangan daripada anak-anak yang terangkat kepada Engkau. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami penindasan. Mereka saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupannya. Hamba dalam nama Yesus, Engkau jamah berikan jalan keluar untuk mereka sekalian. Mereka-mereka yang sakit saat ini juga mujizat kesembuhan ini terjadi buat mereka sekalian. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama, sembuh dalam nama Yesus. Setiap penindasan, setiap kesesakan, setiap penderitaan, setiap pergumulan berat, Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus tolong, Yesus berikan, Yesus berkati. Terima kasih Bapak. Kau lihat anak-anakmu Bapak, kami mengambil komitmen tetap setia kepada Engkau. Sekalipun mungkin akan ada saatnya Bapak, kami memasuki masa-masa aniaya, masa-masa yang sukar dan sedih. Biarlah kami tetap menjaga iman kami, sebagaimana John Hus yang tidak pernah menyangkal Yesus. Maka kami pun mau tetap setia untuk mengiring Yesus. Kami tidak akan menerima tanda apapun yang ada pada dahi kami ataupun yang akan dipasang pada telapak tangan kami. Kami akan tetap setia kepada Yesus sampai selama-lamanya. Jamah mereka semua, urapai mereka semua, berikan kepada kami Bapa iman yang kokoh teguh di dalam Engkau, supaya kami tidak menyangkal Yesus, tapi kami tetap setia mengiring Yesus, tetap berpegang kepada firman Allah sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hambamu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus akan terus berbicara dengan kami sekalian. Haleluya. Sahabat, dengarkan baik-baik. Dunia ini pasti akan berlalu. Anda dan saya satu ketika pun pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Namun sahabat, kalau engkau adalah orang yang mungkin saat ini belum memiliki satu kepastian keselamatan, ketika dunia berakhir, ketika datang hari kiamat, engkau akan kemana? Kau masih bimbang dan ragu. Saya mau sampaikan buat engkau, ada berita anugerah. Yesus adalah tempat perlindungan sejati buat engkau. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat engkau. Kau yang mau percaya dan menerima Yesus, engkau pasti akan selamat. Karena itu kalau engkau adalah orangnya, angkat tangan di hadapan Tuhan, ikuti saya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Kasihanilah saya, orang berdosa ini. Ampuni saya akan segala dosa dan kesalahanku. Dan saat ini Tuhan Yesus, saya membuka pintu hati saya, mengundang Engkau, mempersilahkan Engkau, masuklah saat ini. Bertatalah, berkuasalah, menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku. Saat pagi hari ini sampai hari menetapkan sampai selama-lamanya. Catatlah namaku dalam kitab kehidupan, sehingga ketika Engkau membuka kitab kehidupan, namaku sudah tertulis di dalamnya. Aku selamat bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat yang terkasih, kalau engkau adalah orangnya, firman Allah dalam kitab Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu Anda dan saya yang percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan di dalam doa dan pergumulanmu setiap saat, dan sampai jumpa nanti bersama Yesus di sorga yang kekal dan abadi. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum engkau menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini, dengarkanlah baik-baik arti daripada perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kau teruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ketika ia diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan berisi anggur dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oleh karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri,
barulah sesudah itu ia layak untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara, kita angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan kita akan memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah masing-masing boleh mempersiapkan hati dan hidupmu untuk kita akan menerima perjamuan kudus. Inilah tubuh dan darah Tuhan. Ambillah. Inilah tubuh dan darah Tuhan. Ambil. Angkatlah tubuh Tuhan di tangan kananmu tinggi-tinggi. Inilah tubuh anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah dikorbankan oleh kita sekalian untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mari pecahkan dengan iman dan kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, kita makan bersama-sama tubuh Tuhan. Mari kita angkat darah Tuhan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Inilah darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah dicurahkan di atas kayu salib di atas bukit Golgota untuk mengampuni dosa saya dan saudara. Mari kita minum darah Kristus dengan mengingat kasih dan pengorbanannya. Jangan kita berbuat dosa lagi untuk menyelipkan Dia yang kesekian kali. Minumlah darah Kristus dalam iman. Haleluya. Kita minum bersama-sama. Mari kita mau katakan haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Bapa, terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima saat ini. Hamba berdoa khusus Tuhan untuk mereka-mereka yang berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kesembuhan mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, semua sakit penyakit lenyaplah dalam nama Yesus. Lenyap dalam nama Yesus, lenyap dalam nama Yesus. Dan terima kasih Yesus untuk kasih dan pengorbanan-Mu buat kami sekalian 2000 tahun yang lalu. Ingatkanlah kepada kami sekalian supaya tetap setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Kami tetap menjaga iman apapun tantangan badai, siksa dan niaya yang mungkin akan kami alami nanti. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sahabat yang terkasih, sidang jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, demikianlah perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Biarlah berkat dan kasih Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk perizinan yang akan segera kami akan urus mulai minggu ini. Kami sudah bertemu dengan Kemenak Kabupaten Boyolali dan ada beberapa prosedur yang akan kita lakukan, dan tentunya kita diberikan kesempatan untuk kembali beribadah seperti biasa, namun sangat harus mengikuti protokol yang ada, di mana setiap kali kebaktian itu hanya bisa dihadiri oleh maksimal 30 orang. Karena itu tentu kita akan membicarakan ini semuanya, kita akan memperhatikan ini semuanya. Namun kita harus mengajukan surat untuk kembali melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya. Doakan kami, mulai besok Senin kami akan mulai mengurus surat-surat perizinan untuk kita kembali beribadah sebagaimana biasanya, sehingga harapan kami minggu yang akan datang kita sudah bisa kembali beribadah seperti biasanya. Hanya nanti akan kita awali 30 orang, sehingga mungkin nanti kita akan hanya sekali kebaktian dulu, dan kita akan lihat perkembangan minggu selanjutnya. Tetaplah berdoa, biarlah kasih Kristus nyata buat kita sekalian. Ingat, Yesus tempat perlindungan yang sejati di masa kesesakan. Sekalipun engkau tertindas, Dia adalah Tuhan yang bisa menolong, menyertai kita sekalian dalam segala hal, segala perkara. Tetap jaga iman, setia sampai pada akhir. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Amin. Mari Bapak yang terkasih, tadahkanlah tangan berhadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri semuanya ini dengan menerima berkat Allah. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan berkat Ibu dan Bapak saudara-saudara yang terkasih saat malam hari ini hingga hari mendatang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.
pada pagi hari ini untuk informasi kepastian kembalinya kita untuk beribadah bersama-sama akan kami haturkan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian terkasih. Marilah kita terus berdoa sehingga biarlah kita kembali beribadah, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Selamat pagi, sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang bersama dengan saya, Pendeta Noh Asban. Shalom.